Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Amrina dengan NBM 2101081021. Mahasiswa Tadris Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung, dengan dosen pengampu Ibu Ifni Setiana Karolina MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembelahan mitosis dan amitosis. Apa sih pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel tubuh yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, yang bersifat diploid atau sering disebut dengan 2N. Dalam tahap pembelahan mitosis dibagi menjadi 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama, yaitu profase, sel akan mengalami ke tahap interfase. Pada interfase, material genetik dalam inti akan mengalami peningkatan. Nah, yang kedua ada profase. Profase sendiri menjadi tahap awal dari pembelahan mitosis. Nah, pada tahap ini sentrosom direplikasi dan kemudian menghasilkan dua sentrosom. Lalu dua sentrosom itu kemudian bergerak ke masing-masing kutub inti sel yang lokasinya berlawanan. Yang ketiga ada metafase. Metafase yaitu setelah nukleus atau membran inti rusak atau tidak tampak, kemudian kinotrop pada sentromer dihubungkan oleh benang spindle ke suatu sentrosom. Dua kromotip kemudian mulai bergerak ke inti sel dan membentuk sebuah lempeng yang bernama metafase. Yang ketiga ada anafase. Pada tahap ini, anafase, kromatid, dan sentromer saling memisah dan kemudian membentuk kromosom baru. Kromosom baru itu kemudian ditarik benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah yang berpindah ke kutub itu memiliki jumlah yang sama. Dan yang terakhir ada telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai ke tubuhnya dan mulai merenggang. Benang-benang spindle yang menghubungkan mulai menghilang serta membran inti atau nukleus mulai bergabung satu sama lain. Pembelahan meiosis. Meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, di mana pembelahan sel tersebut menjadi pengurangan jumlah kromosom. Atau dapat digambarkan sebagai berikut. Profase 1. Fase pertama dari profase 1 adalah fase lapotan, di mana kromotim berubah menjadi kromosom yang terdiri dari 2 kromotip. Kemudian disusun dengan fase zigoten, yaitu ketika kromosom sudah saling berdampingan sesuai dengan homologennya. Metafase 1. Pada tahap ini, kromosom yang berdampingan sesuai dengan homologennya telah tersusun atas lempeng metafase. Selain itu, benang spindle menempel pada 2 sentromer. Anafase 1. Pada tahap anafase ini, kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan karena tarik dari benang. Pada tahap ini, kromosom juga akan terinduksi. Telofase 1. Tahap telofase terjadi ketika nukleus mulai terbentuk lagi dan kembali terjadi sitokinesis. Pada tahap ini, sel membelah menjadi 2 dengan kromosom haploid. Selain itu, terjadilah tahap interkinesis yang menjadi akhir dari tahap pertama dan awal tahap kedua menuju tahap meiosis 2.
Meiosis 2. Meiosis 2 tersusun dari profase 2. Pada tahap profase 2, sentrosom mulai membelah menjadi 2 dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Di samping itu, kromosom memendek tetapi menebal. Nukleus mulai menghilang dan benang spindel mulai terbentuk. Metafase 2. Pada tahap ini, kromosom sudah tersusun rapi, benang-benang spindel sudah melekat pada sentromer, dan ujung yang lainnya sudah menempel pada kutub yang berlawanan. Anafase 2. Tahap anafase ini terjadi ketika kromotip terpisah setelah ditarik menuju ke kutub berlawanan. Setelah dipisah, kromotip ini berubah menjadi kromosom. Telefase 2. Telefase 2 menjadi tahap terakhir dari pembelahan meiosis. Pada tahap ini, benang spindel sudah hilang, membran inti sel terlihat, dan sitokinesis berlangsung. Akhirnya, muncullah 4 sel anakan di mana jumlah kromosomnya hanya separuh dari masing-masing sel induk. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang mitosis dan meiosis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.